Siang, dokter dan kawan-kawan. Saya Dara Mutia dari tutorial A2 akan menjelaskan dua learning issue pada tutorial kali ini. Yang pertama, ada derajat kesadaran. Derajat kesadaran dapat mengindikasikan gangguan fungsi otak. Derajat kesadaran ini dapat menurun apabila otak mengalami kekurangan oksigen, kekurangan aliran darah, penyakit metabolik, hipo atau hipernatremia, dehidrasi, asidosis, alkalosis, pengaruh obat-obatan, alkohol, keracunan, atau peningkatan tekanan interkranial dan infeksi ataupun epilepsi. Derajat kesadaran dapat dibagi dalam beberapa tingkatan. Yang pertama ada kompos mentis, yaitu kesadaran normal, yaitu apabila pasien dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan sadar sepenuhnya. Yang kedua ada apatis, yaitu kesadaran di mana pasien ini tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya, bersikap acuh tak acuh. Yang ketiga ada tingkat delirium, yaitu penurunan kesadaran yang disertai dengan gangguan motorik seperti memberontak, berteriak-teriak, berhalusinasi, ataupun berkhayal. Yang keempat ada somnolen, yaitu kesadaran menurun ditandai dengan mudah tertidur, namun apabila diberi rangsang maka akan meresponnya dengan baik. Walaupun setelah rangsangan itu berhenti diberikan, maka pasien akan tertidur kembali. Yang kelima ada stupor atau soporokoma, yaitu keadaan di mana tertidur lebih dalam, namun akan merespon apabila ada rangsang yang sangat-sangat kuat, seperti respon terhadap nyeri. Yang terakhir ada koma, yaitu keadaan di mana tidak bisa dibangunkan kembali, lalu tidak ada respon terhadap rangsangan apapun. Selanjutnya, learning issue patofisiologi hipoglikemia. Hipoglikemia ditandai oleh beberapa gejala, dimulai dari gejala ringan seperti cemas, berkeringat, tremor, palpitasi, mual, lapar, dan sebagainya, hingga ke gejala yang lebih berat seperti penurunan fungsi kognitif, kesulitan berbicara, kejang-kejang, hingga koma. Gejala tersebut dapat diakibatkan oleh adanya dua hal. Yang pertama karena neurogenik, yang kedua karena neuroglycopenik. Yang neurogenik itu adalah disebabkan karena hipoglikemia ini bakal berpengaruh terhadap jalur sistem saraf otonom. Yang gejala neuroglycopenik yang kedua itu dikarenakan hipoglikemia ini menyebabkan suplai glukosa di dalam otak berkurang. Kembali ke gejala neurogenik yang pertama. Yang pertama, patofisiologinya itu dimulai dari hipoglikemia, di mana keadaan tersebut ditandai dengan glukosa yang berkurang dalam darah. Perubahan tersebut bakal dideteksi oleh kelenjar adrenalin, sehingga kelenjar tersebut mengeluarkan neurotransmitter adrenalin. Neurotransmitter ini bakal bekerja di jalur simpatis, di mana jalur tersebut memiliki prinsip fight or flight, sehingga penderitanya akan mengalami kecemasan, berkeringat, hingga tremor. Yang kedua, patofisiologinya dimulai lagi dari hipoglikemia dan kemudian akan merangsang neurotransmitter adrenalin. Adrenalin ini bakal merangsang jantung untuk berdenyut lebih cepat atau yang disebut takikardi. Takikardi ini akan berpengaruh
pada peningkatan stroke volume. Stroke volume ini sendiri adalah jumlah darah yang dipompa dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Artinya, apabila stroke volume ini meningkat, maka jantung akan berdetak, akan berdenyut lebih kuat. Sehingga keadaan ini akan dirasakan oleh penderitanya. Inilah yang dinamakan palpitasi, yaitu denyut jantung yang berdegup kencang. Yang ketiga ada hipoglikemia. Ini bakal dideteksi lagi oleh kelenjar adrenalin yang kemudian bakal mengeluarkan neurotransmitter asetilkolin. Nah, kali ini bekerja pada jalur parasimpatis. Jalur tersebut memiliki prinsip rest and digest, sehingga bakal menimbulkan efek rasa lapar dan mual. Yang keempat, hipoglikemia bakal merangsang hipotalamus. Hipotalamus ini bakal menstimulasi rasa lapar. Yang kedua, ada gejala neuroglykopenik. Neuroglykopenik ini adalah ketika suplai glukosa di otak berkurang. Kan di otak itu banyak sel saraf. Sel saraf ini bakal banyak membutuhkan energi. Energi ini didapatkan dari glukosa. Apabila glukosanya berkurang, maka eksitabilitas dari sel-sel saraf tersebut akan berkurang, sehingga menimbulkan gejala seperti lemas, pusing, perubahan perilaku, kebingungan, kesulitan berbicara, penurunan fungsi kognitif, kejang-kejang, sampai penurunan kesadaran dan koma. Demikian presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih.